Halau Secaca dalam ibadah sekolah minggu GKA Elion versi online. Semuanya siap untuk ibadah? Ya. Coba tunjukkan jempolnya yang siap. Wah, Levi siap? Siap. Timothy siap? Siap. Oke, kalau semuanya sudah siap, kita berdoa dulu ya. Ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Pagi ini kami Kami boleh boleh beribadah. beribadah. Tolong kami Tolong kami untuk bisa bisa memuji Tuhan memuji dan Tuhan mendengarkan dan mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jempol mataku enggak anak-anak? Ada yang pernah sedih enggak? Oh, pasti pernah takut, pernah sedih. Hah? Tapi kalau sedih gimana dong? Timita, coba. Kalau anak sedih juga, kalau takut. Ingat kita punya siapa? Kita punya Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu bisa menghibur kita, menjaga kita senantiasa. Mari kita nyanyikan Ada Satu Sobatku. Kita nyanyi sama-sama ya. Satu sobatku yang setia, tak pernah diam-diamkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah diam-diamkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menyayangi diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Tuhan Yesus itu kuat ya, Mak. Oh betul, Yesus kita itu kuat. Tuhan Yesus itu hebat ya. Rasa caca. Oh betul, Tuhan Yesus kita itu hebat. Dia kuat, dia hebat, dia besar. Oh. Wow, dia layak untuk dipuji, dia ada untuk kita, dia jaga kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Jadi anak-anak tidak perlu takut kalau ada Tuhan. Berarti ya kita itu ada Tuhan. Betul sekali. Mari kita pujikan. Tuhan Yesus itu hebat, Kuat dan besar. Kuat, kuat, terkuat, hebat, hebat, terhebat, besar, besar, besar,
terhebat-hebat. Yesus yang terbesar-besar. Dia jaminannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar yang besar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat-hebat, Yesus yang terkuat besar. Yesus yang kuat, Yesus terhebat-hebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang kuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku. Hey, Ada Timi nyanyi apa? lagi firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku. Iya, firman Tuhan itu ada di Alkitab. Alkitab itu berisi firman Tuhan. Setiap kali anak-anak dengar cerita firman Tuhan, itu betulan terjadi loh. Bukan seperti buku ceritanya anak-anak. Nah, sudah siap mau dengar firman Tuhan hari ini? Satu Caca, Ya, satu Caca. Tuhan itu bikin semuanya tak? betul, Tuhan yang buat semuanya. Dan semuanya itu ada di Alkitab ceritanya. Jadi ketika anak-anak dengar cerita firman Tuhan setiap minggu, atau kalau mau tidur dibacakan papa mama, itu adalah firman Tuhan. Itu ceritanya betul-betul terjadi. Bukan seperti buku ceritanya anak-anak. Nah, jadi kita siapkan hati kita ya mau dengar firman Tuhan, oke? Oke. Oke Timi, oke Levi? Oke. Oke, yuk sama-sama kita nyanyikan firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik semuanya, kita semua setelah memuji nama Tuhan, sebentar lagi kita akan dengarkan firman Tuhan. Lalu Ivan ingin mengajak setiap dari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sekolah minggu sekali lagi. Kami telah memuji nama-Mu, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Tuhan tolong supaya setiap dari kami yang mendengarkan bisa mendengarkan dengan sungguh-sungguh, kami duduk dengan manis sehingga firman Tuhan dapat diberitakan, kami mendengarkannya dan kami juga bisa menaatinya dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-23 sampai 29. Kita mau belajar tentang apa sih hari ini? Nah, tema firman Tuhan hari ini adalah kita membutuhkan juru selamat. Dan saya ingin tanya sih pada setiap dari kita. Kita di sini sih pasti pernah merasa lapar, kita pasti pernah merasa haus, kita pasti juga pernah merasa ngantuk. Nah, saya mau tanya, kalau misalnya kita sedang merasa lapar misalnya, kalau kalian merasa lapar, kalian butuh apa berarti? Butuh makan tentunya, betul toh? Lapar butuh makan. Kalau haus butuh apa? Butuh minum. Bahkan kalau misalnya kalian males, biasanya tidak suka minum air, tapi kalau misalnya kalian sangat haus pada waktu itu, ada air pun pasti kalian akan minum karena air itu akan melegakan. Kalau misalnya ngantuk kalian ngapain? Kalian pasti butuh yang namanya tidur. Jadi semuanya itu kita lihat ada masalah, kita lapar, kita makan seperti ini nih. Misalnya kalian lapar, di sini ada kotak ini. Ya, kalau misalnya kalian, ya kok kosong, padahal aku lapar, aku mau makan. Tapi beda ceritanya kalau misalnya kalian lagi lapar, kemudian kalian ketemu kotak dan kotaknya ada makanannya, apalagi beng-beng ini isinya. Kalian suka beng-beng? Adik-adik semuanya suka beng-beng? Nah, kalau misalnya lapar kemudian ada beng-beng, pasti kalian akan makan karena itu akan menyelesaikan permasalahan kalian. Lapar, ada makanan. Nah, kalau misalnya haus, nah ini yang menarik ini. Kalau misalnya haus, terus kalian misalnya, wah ada gelas nih, kemudian kalian ke dispenser, kalian mau ambil air, ternyata nggak ada airnya. Ya, kok galonnya habis, padahal kalian haus pada waktu itu. Tapi tenang. Ya, di sini kosong. Saya Ivan ambil di sini, kemudian saya Ivan taruh. Kalau misalnya ini saya Ivan wave tangannya seperti ini, saya Ivan ambil, kemudian keluar airnya. Ada airnya sehingga kalian bisa minum. Kalau haus, kalian bisa minum juga. Nah, kalau misalnya ngantuk, tidur, kalian bisa tidur. Nah, tapi kali ini jangan tidur dulu loh ya, yang ada di rumah jangan tidur dulu lah. Saya Ivan mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, semua hal-hal yang tadi, kalau lapar bisa makan, kalau haus bisa minum, itu kita bisa mengusahakannya. Tetapi ada satu masalah yang manusia itu tidak bisa menyelesaikannya. Kenapa kok hari ini kita belajar kita membutuhkan juru selamat? Itu karena masalah dosa dalam hidup setiap dari kita. Masalah dosa itu adalah masalah yang paling besar di dalam hidup manusia. Banyak orang ingin berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Mereka bilang, dosa aku pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Mereka bilang, ya banyak-banyaklah berbuat baik. Kalau kamu banyak berbuat baik, kamu nanti pasti diselamatkan. Kamu berbuat baik supaya bisa masuk surga. Nanti kalau di surga perbuatan baikmu jauh lebih oke daripada perbuatan jahatmu, daripada perbuatan dosamu. Kamu pasti bisa masuk surga lah. Tapi apakah seperti itu? Apakah hanya dengan berbuat baik saja kita bisa masuk ke dalam surga? Kenyataannya tidak seperti itu. Kenapa kok tidak seperti itu? Si Ivan mau kasih dua alasan hari ini. Dua alasan kenapa kok kita ini tuh hanya dengan berbuat baik tidak bisa menyelesaikan permasalahan dosa dalam hidup setiap dari kita. Jadi ini ya, di sini si Ivan punya kantong warna merah. Kantongnya di sini si Ivan liatin isinya di dalamnya kayak. Nah, banyak orang itu berkata manusia ini tuh lahir ke dalam dunia ini itu tidak berdosa. Manusia tidak berdosa, manusia ini itu seharusnya tuh murni.
karena mereka bertumbuh, ada pengaruh buruk di sekelilingnya. Nah, itu akhirnya manusia bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi adik-adik ingat, kalau misalnya kita lihat manusia itu, seorang bayi kecil, tidak perlu diajarin mukul, dia bisa pukul sendiri. Tidak perlu diajarin untuk berbohong, dia bisa berbohong sendiri. Jadi kita tidak perlu diajarin untuk berbuat yang buruk, kita bisa berbuat buruk sendiri. Dan kenyataannya, perbuatan jahatnya kita selama kita hidup di dunia ini itu pastilah lebih banyak daripada perbuatan baiknya kita. Kita bilang tidak ada apa-apanya, tapi ternyata tiap hari kita berbuat dosa, terus ada dosa lagi, kemudian kita hidup lagi, ada dosa lagi, ada lagi enggak? Kita bohong, enggak, aku cuma gitu aja kok, sudah aku enggak nakal-nakal lagi, masa segitu aja sih Tuhan enggak mau terima aku masuk ke surga. Nah, tapi ternyata kita berbuat dosa lagi, ada banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, dosa lagi, dan kita berbuat dosa lagi. Jadi tidak henti-hentinya kita ini tuh berbuat dosa selama kita hidup di dunia ini ya, karena kita lahir ke dalam dunia ini sebagai manusia berdosa, itu yang dikatakan oleh Alkitab. Tapi bukan itu aja permasalahannya. Permasalahan yang berikutnya adalah seperti ini. Jadi, nih si Ivan di sini punya kertas, nih, punya tisu warna putih kayak gini ya. Nah, permasalahannya adalah dosa ini tuh merusak hidup kita. Jadi ini misalnya si Ivan potong di sini ya, dosa tuh merusak. Jadi di sini, nah, ini dosa juga merusak di sini nih. Satu lagi ya. Nah, ini yang dilakukan dosa. Dosa dalam hidup kita ini tuh merusak hidup kita, merobek-robek kehidupan setiap dari kita. Jadi kehidupannya kita menjadi kacau balau karena dosa ini. Kalau kita lihat ke dalam firman Tuhan, Alkitab mengatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi dalam Roma kita dikatakan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi hidup kita ini tuh tidak sesuai dengan rencana Allah lagi. Nah, permasalahannya adalah ketika orang-orang itu bilang bahwa dosa ini tuh permasalahannya bisa diselesaikan hanya dengan berbuat baik, itu sama seperti orang yang seperti ini nih. Menyelesaikan kerusakan ini cuma ditempel pakai isolasi. Jadi mereka menyelesaikan permasalahan mereka dengan cuma bilang bisalah ini diisolasi seperti ini aja. Nah, mereka bilang diisolasi kayak. Nah, mereka bilang, udah selesaikan permasalahan dosanya, kembali lagi seperti tadi kan. Tapi kalau misalnya kita lihat kayak gini ya, permasalahannya cuma diisolasi kayak gini, ya tetap aja namanya sudah rusak ya, tetap rusak, tidak bisa kembali menjadi sempurna seperti yang Allah inginkan, karena dosa itu memang sifatnya itu merusak. Nah, kenapa pada akhirnya firman Tuhan berkata kita membutuhkan seorang juru selamat? Kita tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini kalau manusia yang menyelesaikan permasalahan ini. Hasilnya ya seperti ini. Usaha manusia tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan dosa di dalam hidup manusia. Di dalam hidup semua manusia, permasalahan dosa itu tidak akan pernah terselesaikan. Terselesaikannya di mana?
di atas kayu salib, di mana Tuhan Yesus mati menebus hidup kita, mengampuni dosa-dosa kita. Ini di sini ya. Ini permasalahannya seperti ini. Dari Ivan taruh seperti ini. Nah, salib Kristus, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib ini memulihkan hidup setiap dari kita. Lihat, yang sebelumnya rusak digunting-gunting karena karya Kristus di kayu salib. Ya. Hidup kita dipulihkan kembali seperti sedia kala. Ini cuma bisa dilakukan oleh Kristus, karena Kristus itu Allah. Kristus itu sempurna, tidak ada satu hal pun di luar kemampuan Kristus. Kristus sangat sayang kepada setiap dari kita. Bahkan lebih dari itu. Lalu Ivan mau kasih tahu kepada setiap dari kita, apa sih dampaknya karya Kristus, penebusan Kristus yang dilakukan, dan dampaknya itu apa dalam hidup setiap dari kita. Lalu Ivan mau kasih tahu seperti ini. Dulu hidup manusia dan Allah itu terpisah jauh karena dosa. Manusia, Allah dulu diciptakan bersama-sama, kemudian terpisah jauh karena manusia jatuh ke dalam dosa. Apakah manusia mau datang kepada Allah? Tidak akan pernah bisa. Dosa tidak akan pernah bisa membuat manusia ini tuh datang kepada Allah. Allah mau mencari manusia, mau. Tetapi ketika Allah mendekat kepada manusia yang berdosa, manusia yang berdosa itu pasti menjauh dari Allah. Itu yang terjadi. Maka dari itu, kenapa kok ada Kristus? Kenapa kok Kristus itu tuh perlu datang ke dalam dunia ini? Kenapa? Supaya yang dulunya itu jauh, manusia itu jauh dari Allah, akhirnya dipersatukan di dalam Kristus. Kalian lihat ini ya. Jadi manusia dengan Allah itu tidak bisa berjauhan kembali, karena ada Kristus ini di tengah-tengahnya. Dulu kita adalah musuh Allah, segala sesuatu yang kita lakukan itu menyakiti hatinya Allah. Tetapi ketika Kristus mati di atas kayu salib, Kristus menebus hidup kita, Kristus mengampuni dosa setiap dari kita. Ini yang terjadi. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang yang Allah kasihi. Maka dari itu firman Tuhan mengingatkan setiap dari kita membutuhkan juru selamat. Juru selamat yang mengasihi setiap dari kita. Juru selamat yang tidak pernah meninggalkan setiap dari kita. Juru selamat yang senantiasa memelihara hidup setiap dari kita. Dan kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita ingat bahwa dalam hidup ini kita membutuhkan yang namanya juru selamat, dan biarlah kita tidak hidup jauh dari Allah. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, karena Engkau telah mengingatkan kami akan betapa besar cinta-Mu kepada setiap dari kami. Kami tahu masalah di dunia ini, kalau lapar kami bisa makan, kalau haus kami bisa minum. Tapi masalah dosa kami tidak bisa menyelesaikannya dengan kemampuan diri sendiri, karena itu di luar kemampuan kami. Dan biarlah ketika kami menyadari hal itu, kami senantiasa mengingat bahwa Engkau telah menjadi juru selamat bagi kami. Engkau mati di atas kayu salib mengampuni dosa-dosa kami. Dan biarlah kami senantiasa hidup dalam anugerah keselamatan itu. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, kita semua telah mendengarkan firman Tuhan, dan sekarang waktunya untuk ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-26. Di sana dikatakan demikian. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Sekali lagi ya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan Ivan berharap setiap dari kita bisa mengingat bahwa sekarang kita adalah anak-anak Allah karena
iman kita di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus sangat mengasihi setiap dari kita, dan kita sebagai anak-anaknya selalu membutuhkan dirinya yang adalah juru selamat bagi setiap dari kita. Ingat ayat hafalan ini, Galatia 3 ayat yang ke-26, sebab kita semua adalah anak-anak Allah dalam iman dalam Yesus Kristus. Amin. Halo adik-adik semua. Untuk aktivitas hari ini kita akan membuat tempat pensil. Bahan-bahan yang diperlukan adalah gambar pohon ringan, kertas buffalo, double tip, spidol, lem, krayon, bisa juga dengan pensil warna, gunting, penggaris, dan yang terakhir botol minuman bekas yang sudah dipotong seperti ini. Pertama-tama kita akan mewarnai terlebih dahulu pohon. Nanti jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan mengguntingnya. Setelah itu kita akan menempelkan ke kertas buffalo. Selanjutnya kita akan membuat pola lingkaran. Kemudian kita akan menggunting pola lingkaran ini dan juga pohon yang telah kita tempelkan tadi. Kemudian kita akan menempelkan pola yang sudah kita buat ini di tengah-tengah pohonnya. Setelah itu kita akan menulis ayat firman Tuhan di dalamnya. Nah, jadinya akan seperti ini. Setelah itu kita akan membuat untuk tempat pensilnya. Kita akan menggunting terlebih dahulu kertas buffalo-nya sesuai dengan ukuran botol minumnya, kira-kira seperti ini. Kemudian kita akan mengguntingnya. Setelah itu kita akan menempelkannya di botol yang sudah kita sediakan. Ini usahakan memakai double tip. Jadinya seperti ini. Setelah itu kita akan menempelkan pohon yang telah kita buat seperti ini. Kita akan menempelkannya seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya adik-adik. Selamat mencoba. Oke, sampai jumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKA Lyon versi online. Dadah. Jangan lupa ya masukkan celengan dulu. Oh iya betul, persembahan. Good.